Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Video ini akan menjadi video yang paling tidak disukai oleh warga Konoha. Video ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelenjotan berjamaah. Baru-baru ini lagi ramai di media sosial di mana Donald Trump mengatakan serangan terhadap Iran, ya baik serangan Juni tahun 2025 maupun serangan sekarang ini yang dilancarkan oleh Amerika dan Israel itu lebih mengerikan daripada atau lebih parah daripada serangan Amerika terhadap Jepang pada Perang Dunia Kedua, guys. Wow, wow, luar biasa. Jadi serangan kali ini lebih mengancam daripada atau lebih berbahaya daripada serangan bom atom Hiroshima. Wow, 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 luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apa alasannya? Jadi guys, gini ya, mohon maaf bagi yang video ini, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Sebelum Anda membenci Amerika, jadi di Konoha itu kan kita tuh sangat membenci yang namanya Amerika. Saya nggak tahu dari mana asal usulnya warga Konoha itu membenci Amerika. Padahal Amerika itu sangat membantu kemerdekaan negara kita. Amerika itu mitra dagang terbesar negara kita, tapi kita membenci Amerika. Jadi ini ada semacam kemunafikan gitu ya. Saya nggak tahu asal muasalnya kenapa kita membenci Amerika. Tapi gini guys ya, Amerika itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Ya, di mata pembenci Amerika itu dianggap jahat, di mata orang yang rasional atau yang netral Amerika itu ya biasa aja gitu ya. Ya Amerika itu justru juru damai gitu ya. Kalau dari sudut pandang lain gitu. Jadi kita harus terbiasa melihat suatu masalah itu dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang. Warga Konoha itu, mohon maaf bagi yang video ini, nggak semuanya tapi ya, warga Konoha itu dalam berpikir itu masih level anak-anak gitu ya. Kognitif masyarakat Konoha itu setara dengan anak SD di negara maju. Ya, saya harus mengakui itu. Kenapa? Karena pola pikirnya, cara berpikirnya itu sangat-sangat hitam putih. Jadi Konoha itu kalau sudah benci terhadap suatu negara, maka biasanya mereka itu akan menutup semuanya, ya jasa-jasanya gitu ya. Sama seperti Amerika. Ketika kita didoktrin oleh pemuka agama di Konoha membenci Amerika, maka kita akan membenci Amerika gitu ya. Tanpa kita tahu sebabnya kenapa kita membenci Amerika. Yang di Konoha itu kalau kita menjelaskan apa jasa daripada Amerika, apa kebaikan daripada Amerika, maka kita dianggap anti-anti Amerika. Kan ini aneh cara berpikirnya. Jadi ada semacam keanehan dalam berpikir warga Konoha. Jadi kalau saya perhatikan itu, ini ada semacam kesalahan dalam berpikir gitu ya. Saya yakin ya pikiran-pikiran daripada warga Konoha itu ada yang salah gitu ya. Di kepalanya itu ada semacam kelainan gitu ya. Saya nggak tahu apakah karena kepalanya sering dibenturkan ke lantai, ke tembok gitu, sehingga ada yang salah dengan pikirannya gitu. Jadi kognitif masyarakat Konoha itu setara dengan anak SD dan anak SMP di negara maju gitu. Jadi segitu ukurannya tanpa kita sadari ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya kalau cara berpikir kita tuh setara dengan negara maju, ya kita sudah di negara maju. Pada faktanya kita nggak negara maju kan. Itu artinya berarti cara berpikir kita tuh sudah jauh ketinggalan dari negara maju. Sementara kalau kita perhatikan negara maju itu jarang kok membenci Amerika. Sebenarnya yang paling membenci Amerika itu harusnya Jepang. Sekali lagi saya katakan, harusnya yang benci terhadap Amerika itu adalah Jepang. Kenapa? Karena Jepang itu yang paling dirugikan oleh Amerika. Yang paling banyak korbannya itu di Jepang, bukan Konoha gitu. Ya, tapi pada faktanya kita yang paling benci terhadap Amerika. Jadi gini guys, Amerika itu kan nggak pernah menjajah Konoha kan. Sementara kita lebih benci terhadap Amerika daripada Jepang. Kan aneh. Ini namanya berpikirnya itu kekanak-kanakan gitu ya. Ada yang salah dengan pola pikir warga Konoha. Ada yang salah dengan otak warga Konoha gitu ya. Di kepalanya itu ada semacam kelainan gitu ya. Harusnya dibawa ke psikolog gitu ya. Atau dibawa ke dokter spesialis neurologi gitu ya. Atau diobati oleh dokter Rui Hasan gitu. Makanya dokter Rui Hasan tuh geleng-geleng kepala ngelihat
cara berpikir warga Konoha. Makanya dia mengatakan bahwa IQ warga Konoha itu setara dengan gorila gitu. Yang mengatakan seperti ini bukan saya guys ya, tapi Dr. Louis Hasan ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Dr. Louis Hasan sana. Jadi tanpa kita sadari ya, Amerika itu bisa saja di sudut pandang yang lain gitu ya. Jangan hanya dari satu sudut pandang ya. Amerika itu bisa disebut sebagai juru damai. Bahkan Jepang menganggap bahwa Amerika itu juru damai. Bukan seperti Konoha membenci Amerika. Rata-rata negara maju itu mendukung Amerika guys, tanpa kita sadari. Nah yang jadi pertanyaan, apakah kita salah membenci Amerika? Apakah ada yang aneh dalam cara berpikir kita gitu? Ya, jadi di video ini saya akan bongkar di mana kesalahan warga Konoha dalam berpikir gitu ya. Di mana ya kebodohan daripada warga Konoha dalam berpikir. Kalau kita berpikirnya itu waras gitu ya, berpikirnya normal atau berpikirnya maju, maka kita sudah jadi negara maju. Jadi itu bukti yang paling kuat mengatakan bahwa kita itu ya ada yang salah dengan cara berpikirnya gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apa itu? Ternyata setelah saya riset, ini semacam aib bagi warga Konoha. Apa itu faktanya? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi pada faktanya, warga Konoha itu terbiasa berpikir hitam putih atau berpikirnya itu tidak rasional, dipengaruhi oleh ajaran agama, guys. Ya, tidak semua agama di Konoha tapi agama tertentu. Jadi agama tertentu di Konoha itu ada semacam tradisi yang mengatakan percaya nggak percaya harus percaya gitu. Cukup imani saja gitu, nggak usah banyak tanya. Jadi pola pikir semacam inilah ya, atau tradisi dalam beragama seperti ini ya. Ini kan hitam putih namanya. Kalau misalnya kita ambil contoh misalnya nih, ada seseorang yang berpikir rasional misalnya, dia mempertanyakan apakah wahyu itu benar turun dari Tuhan atau tidak, itu tuh nggak bisa dipertanyakan. Karena apa? Ya karena kita berpikirnya hitam putih, nggak usah banyak tanya, nanya yang lain aja gitu. Ya, tapi di negara maju ini hal yang biasa kalau dipertanyakan. Kenapa kita tidak mempertanyakan ini? Apa alasannya? Karena dari kecil kita dianggap sesat kalau bertanya hal seperti ini. Harusnya kan wahyu yang turun dari malaikat itu ya ke nabi itu kan kita pertanyakan apakah itu benar atau tidak. Di negara maju hal seperti ini biasa kok dipertanyakan, nggak jadi masalah. Kenapa harus mempertanyakan? Ya kita harus meragukan kebenaran gitu. Jadi orang yang berpikir rasional, orang yang cerdas itu dia meninggalkan space gitu ya, atau meninggalkan celah untuk ada semacam keraguan gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh jangan mudah menghakimi orang lain. Jadi tanpa kita sadari ya, tradisi dalam beragama di Konoha itu mengajarkan kita berpikir hitam putih, guys. Kalau membenci Israel, ya udah benci aja gitu. Kalau misalnya kita tanya, kenapa kita harus membenci Israel? Ya, orang dari sononya kayak gitu. Jadi, kita nggak bisa berpikir rasional gitu ya. Kita dari kecil dididik berpikir hitam putih. Kemudian kalau kita mempertanyakan, ya, kenapa ada petir gitu? Ya, petir itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah gitu ya. Kalau kita bertanya, penciptaan Allah dari mana? Yang gimana cara terbentuknya sebagai, pokoknya jangan banyak tanya, imani saja ya. Yang menciptakan petir itu Tuhan gitu, selesai gitu ya. Jadi semuanya Tuhan ya, ya dikit-dikit Tuhan. Jadi ini bikin otak tumpul gitu ya, bikin kita tuh berpikirnya itu hitam putih. Ya udah deh ya, kita imani aja daripada capek mikir ya kan. Nah warga Konoha berpikir seperti itu dari kecil ya, dari kecil mereka sudah diajarkan seperti itu. Dari mana sumber pemikiran seperti ini? Dari tradisi dalam beragama tanpa kita sadari. Jadi boleh dikatakan warga Konoha itu dari kecil sudah salah dasar. Bukan berarti saya membenci agama ya, saya nggak membenci agama ya. Tapi di negara maju kalau kita perhatikan, anak kecil itu tidak diajarkan agama, guys. Mereka diajarkan tentang sains, filsafat ya. Pertama mereka diajarkan sains. Kalau nggak percaya cek data. Kita bicara by data. Kita bicara dari sudut pandang akademis ya, bukan dari sudut pandang
menurut gue, enggak, kita nggak bicara menurut gue gitu, atau menurut perasaan gue, enggak, kita nggak bicara menurut perasaan gue gitu, enggak. Kita bicara by data, akademis, dan lain sebagainya. Jadi di Jepang itu nggak ada diajari agama. Di Australia juga nggak ada tuh diajari agama. Di Amerika nggak ada tuh diajari agama waktu kecil. Yang diajari itu ya sains, ya, kemudian attitude, kemudian berpikir rasional, ya, kemudian filsafat, ya. Itu yang diajarkan, bukan agama. Jadi kalau dari kecil kita sudah diajarkan agama, agama itu kan membentuk pola pikir kita. Ya udah, yang nggak usah dipertanyakan. Kalau petir itu ciptaan Tuhan, ya udah, ya nggak usah dipertanyakan. Jadi kita tidak ada rasa penasaran lagi gitu ya. Petir itu terjadi ternyata setelah diteliti ya oleh Michael Faraday gitu ya. Ternyata petir itu terjadi karena ada muatan listrik di awan ya. Ada muatan listrik positif dan negatif di awan. Jadi kita tidak pernah akan mendapatkan jawaban seperti itu kalau dari kecil kita diajarkan nggak usah mikirin yang aneh-aneh ya. Mikirin yang lurus-lurus aja, nggak usah tanya yang aneh-aneh. Ya cukup imani saja kalau Peter itu ciptaan Tuhan, ya ciptaan Tuhan, nggak usah nanya yang aneh-aneh. Nah, itulah yang membentuk pola pikir kita itu hitam putih dari kecil. Ya, itu tanpa kita sadari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti warga Konoha kejang-kejang, kelonjotan berjamaah gitu. Sehingga kita tidak berpikir rasional, tidak berpikir kritis. Ya, cara berpikir kritis kita dari kecil itu sudah dipotong gitu ya. Kita tuh ibaratnya waktu kecil punya sayap. Sayap kita tuh udah dipotong ya. Kita punya sayap bernama berpikir kritis udah dipotong. Karena apa? Karena ya semua karena Tuhan gitu ya, kehendak Allah gitu ya. Apapun di dunia ini kehendak Allah gitu ya. Jadi itu yang membentuk pola pikir kita tidak rasional gitu ya. Tapi disclaimer, saya tidak nyuruh yang satu video ini untuk mengajarkan anaknya, maksudnya saya tidak larang yang satu video untuk mengajarkan agama, enggak, nggak jadi masalah ya. Ya, boleh-boleh aja gitu, nggak jadi masalah. Tapi itu ada semacam penghambat gitu ya. Itu semacam portal gitu ya. Portal untuk berpikir kritis. Kita dilarang berpikir kritis sehingga kita berpikirnya hitam putih ya. Kalau nggak A, B gitu. Kalau nggak hitam putih. Jadi kita berpikirnya seperti itu. Nah inilah yang sebenarnya yang terjadi di negara kita. Makanya kita susah maju. Kita melihat Amerika itu seperti hitam putih gitu ya. Ya kalau nggak baik ya jahat gitu, nggak ada warna yang lain gitu. Sementara negara maju nggak seperti itu karena mereka masyarakat pembaca. Masyarakat pembaca itu mereka sangat penasaran. Mereka nggak ini ya, mohon maaf ya, mereka nggak butuh ya pemuka agama ngomong di depan mereka berjam-jam ya ngejelekin Amerika, enggak. Lebih baik mereka nyari buku gitu ya, nyari tahu ya kenapa pemuka agama itu membenci Amerika ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, warga Konoha itu membenci Amerika itu ya karena apa? Karena faktor politik, nggak ada selain itu. Faktor politik, kemudian karena pemuka agama di Konoha itu takut kita jadi negara sekuler seperti Amerika. Padahal pada datanya, pada faktanya, 10 negara maju itu rata-rata sekuler. Jadi kita jadi negara maju tapi kita membenci sekularisme, kan aneh. Ada yang salah dengan otaknya gitu ya. Ada semacam keanehan di otak gitu ya, kalau saya perhatikan seperti itu ya. Ada yang harus dioperasi gitu di otaknya. Saya nggak tahu apakah karena kepala yang sering dibentur-benturkan ke lantai, ke tembok, atau ke tanah gitu sehingga otaknya beku gitu. Saya nggak tahu ya. Silakan simpulkan sendiri ya. Kemudian bagaimana dengan pandangan warga Konoha terhadap Amerika? Pandangan warga Konoha terhadap Amerika itu ya Amerika itu jahat gitu ya. Semuanya yang jahat, Donald Trump jahat, dan lain sebagainya, jahat semuanya. Tapi kalau kita melihat dari berbagai sudut pandang, Amerika itu bisa dikatakan juru damai, guys. Tapi saya bukan pro perang ya, saya tidak pro terhadap kejahatan. Apakah Amerika itu suci? Enggak. Apakah ada di Amerika orang jahat? Ada. Apakah saya menyucikan Amerika? Enggak. Ya, Amerika juga punya kelemahan. Semua negara punya kelemahan. Konoha juga punya kelemahan. Konoha juga punya sejarah kelam. Konoha itu nggak suci. Jadi jangan menganggap bahwa kita suci gitu ya. Jadi Amerika itu bisa dikatakan juru damai karena apa? Yang pertama diserang itu adalah Amerika waktu Perang Dunia Kedua ya. Pearl Harbor ya. Diserang oleh Jepang.
Nah, saat itu Amerika nggak terlalu mengurusi Perang Dunia Kedua sebenarnya. Nah, saat itu Amerika ngamuk gitu ya. Lalu mereka menciptakan bom atom, lalu membombardir Jepang. Nah, dari situlah cikal bakal Perang Dunia berhenti. Udah berapa ratus tahun tuh ya, dari tahun 45 kan. Ya kan? Jadi, tanpa kita sadari ya, bukan berapa ratus tahun ya, sekitar 60 tahunan lah ya gitu ya. 70 tahunan gitu. Nggak pernah terjadi yang namanya perang lagi kan, perang dunia gitu. Jadi secara eh, tidak kita sadari, ya, Amerika itu kan bisa dikatakan juru damai kan. Coba kalau tidak ditemukan bom atom, ya perang berlarut-larut terus sampai bertahun-tahun. Bisa aja perang sampai sekarang kan. Tanpa kita sadari kan. Ya nggak sih? Kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak menyimpulkan ya, silakan simpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak, saya nggak mau berpihak di video ini ya. Kemudian selain itu, kalau kita bicara dari sudut pandang pemikiran yang rasional, tidak hitam putih, Amerika juga bisa disebut juru damai ketika mereka menghancurkan situs nuklir Iran. Kenapa? Apa alasannya? Karena gini guys, kalau misalnya nih Iran itu punya situs nuklir ya, kemudian Iran itu menyerang Israel ya, misalnya nih Iran itu mabok lah misalnya nih ya, ngamuk gitu ya, kalang kabut misalnya, atau nggak bisa mengontrol emosi, lalu menyerang Israel menggunakan nuklir. Yang hancur itu bukan cuma Israel, Iran juga hancur, seluruh dunia hancur kalau terjadi yang namanya perang nuklir. Jadi perang nuklir itu nggak bakal ini guys, nggak mungkin diterapkan. Kenapa? Karena itu menghancurkan dunia kita gitu ya, bukan cuma lawan yang mati, kita juga mati gitu. Itu ya kelemahan daripada perang nuklir. Makanya kalau saya perhatikan, nuklir itu nggak mungkin pernah terjadi perang nuklir, maksudnya nggak mungkin, nggak mungkin digunakan untuk perang, nggak mungkin itu guys ya. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Amerika itu jahat, enggak, dari sudut pandang lain enggak kok, dari sudut pandang negara maju enggak. Justru Amerika membombardir Iran itu ya inisiatif gitu ya. Jadi semacam kontra gitu ya, kontra perang dunia ketiga gitu, kontra perang nuklir gitu. Biar tidak terjadi yang namanya perang nuklir, maka Amerika itu membombardir situs nuklir Iran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menghindari yang namanya perang nuklir. Jadi dalam hal ini Amerika bisa dikatakan juru damai dong, tanpa kita sadari kan. Tapi kan karena kebencian kita terhadap Amerika, karena pemuka agama kita ngejelekin Amerika ya, sehingga kita membenci Amerika. Karena dari kecil kita sudah di doktrin untuk membenci yang beda agama, ya kita membenci Amerika gitu ya, tanpa kita sadari. Kemudian selain itu, ya apalagi alasannya? Alasan selanjutnya itu, kenapa sekarang Amerika itu membombardir Iran gitu? Apa alasannya? Ya kalau misalnya nih ya, Iran itu tidak dibombardir sekarang ini, bisa aja Iran menyebabkan perang dunia ketiga gitu ya. Misalnya Iran itu melakukan kerjasama dengan Rusia, ya melakukan ikatan dengan China misalnya, ya melakukan perjanjian pertahanan dan sebagainya. Ya bisa aja ini penyebab daripada perang dunia ketiga gitu ya, terjadi perang nuklir. Jadi Amerika melecuti senjata daripada Iran gitu ya, melakukan kontrak terhadap Iran tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys ya, saya tidak berpihak di video ini, saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Israel. Apakah Israel itu ada orang jahat? Ada. Di Amerika apakah ada orang jahat? Ada ya. Semua negara itu punya kelemahan dan kelebihan. Jadi kita tidak bisa melihat suatu negara itu hitam putih ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.